Universitas Patimura bersama pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama. Nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama itu dilakukan bersama antara Rektor Profesor M.J. Saptino dan Bupati Muhammad Taher Hanubun dan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Profesor Izak Weno bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara Umar Hanubun. Acara berlangsung di ruang pertemuan Rektor lantai 3 Gedung Rektorat Unpati pada Jumat 12 Mei 2023. Hadir didampingi Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Freddy Lewaka Besi, Dekan Profesor Izak Weno bersama Wakil Dekan Bidang Akademik FKIP Dr. Karolis Anak Tototi, Kepala LHKPM Insinyur Daniel Nanuru. Sementara dampingi Bupati, Sekda Kabupaten Maluku Tenggara Dr. Andosiani Rahawarin beserta pimpinan OPD lainnya. Berikut ini, simak keterangan sambutan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Muhammad Taher Hadubun bersama Rektor Unpati Profesor M.J. Saptino seperti yang dilaporkan reporter Patimura TV, Canes Palol. Yang pertama adalah kebijakan peningkatan kualitas Akademi Tenaga Guru adalah pencapaian visi dan misi yang kami tuangkan dalam kegiatan visi misi di beberapa waktu yang lalu. Sejak terpilih yang menekankan pada aspek pembangunan sumber daya manusia, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan. Sebelumnya pada tanggal 14 April yang lalu, kami sudah menandatangani MOU untuk peningkatan kualifikasi akademik 75 orang di bidan di Makassar. Alhamdulillah sudah bisa jalan juga tahun ini dan anggarannya juga sudah disiapkan Poltekkes Kemenkes Makassar. Yang kedua, berdasarkan kondisi objektif jumlah tenaga guru yang bekerja di Kepulauan Tenggara yang belum D4 atau S1 itu berjumlah 411 orang. Tentu hal ini sudah tidak relevan lagi dengan regulasi khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang mewajibkan guru harus berpendidikan minimal D4 atau S1. Ini adalah yang mendorong pemerintah daerah bergerak lebih cepat sehingga hal-hal yang bersifat administratif dan persyaratan kompetensi dapat diatasi lebih awal. Itu harapan kami. Yang ketiga, dari aspek akses dan daya jangkau, Maluku Tenggara adalah wilayah kepulauan dan pasti sama juga dengan 10 kabupaten kota lain. Dalam wilayah terdepan dan terluar itu Maluku Tenggara masuk di situ. Jadi termasuk dalam Perpres 6 tahun 2017, Perpres 18 tahun 2020 itu tercatat sebagai pulau terluar dan pintu gerbang Indonesia. Ini menyebabkan sebagian besar tenaga guru kita mengalami kesulitan untuk melanjutkan pendidikan, sehingga kami berusaha meningkatkan pendidikan tenaga guru melalui kemitraan dengan Universitas Patimura Ambon. Dukungan konektivitas berupa jaringan 4G yang sudah menjangkau di Ki Besar itu sudah 86% per top. Jadi Maluku Tenggara itu untuk konektivitas internet itu sudah lumayan besar dibandingkan dengan 10 kabupaten kota lainnya kecuali Ambon. Jadi kalau di Ki Besar itu 4G saja sudah 86%. Dan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Bupati adalah bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Maluku. Ini saya harus tekankan, ini Pak penting sekali karena saya di tingkat nasional kadang-kadang tunduk kepala terus karena jika ranking itu dibuat dari atas, saya lihat anak-anak kita cuma ada 1, 2 yang banyak itu dari Sumatera Utara, dari Jakarta, dari macam-macam termasuk di Sulawesi. Lalu saya dengan UR1 ini ya paling lulus dada saja karena memang kualitas kita begitu. Terpaksa kita harus mengambil kebijakan dan ya lobby sana lobby sini untuk buka lagi. Kalau tidak anak-anak kita tidak masuk di ranking untuk tes secara nasional tuh Pak. Karena itu kebijakan 3 kali tes masuk itu
yaitu dulu SNMPTN, khusus SBMPTN yang sebentar berlangsung, dan Mandiri. Nah, Mandiri itu dikasih kesempatan kepada kami untuk bagaimana merekrut anak-anak kita dari Maluku ini. Kalau tidak, untuk fakultas-fakultas dan prodi tertentu itu anak-anak kita sudah tidak bisa. Saya berkesimpulan, ibarat pohon Pak. Jadi kalau dia tumbuh di tanah yang kurang subur, otomatis hasilnya juga begitu. Yang menyuburkan ini kan tenaga SDM kita, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA. Jadi sering mereka mempersoalkan, Pak Haji itu kualitasnya begitu. Saya bilang, ya kita sama-sama salah. Karena yang didik mereka lama itu Bapak Ibu. Kami di sini cuma 4 tahun, 3,5 tahun sampai 5 tahun, ya paling lama 7 tahun. Tapi yang mendidik mereka di bawah adalah ya guru PAUD, SD, SMP, SMA. Jadi kalau didikan di bawah dia tidak maksimal dan hasilnya begitu, kami terima yang sudah itu seperti itu. Jadi kami didik hanya melanjutkan itu. Dalam waktu singkat itu kami tidak bisa merubah mereka secepat mungkin. Ini karena itu Pak, guru itu mestinya ada beberapa hal penting terkait dengan kualitas ini. Dia harus ditanamkan tentang pengetahuan dia dulu, yang sungguh-sungguh tentang bidangnya. Ada kadang-kadang Pak, saya tidak tahu di Tual, tapi di beberapa tempat jangankan di Tual, di daerah sekitar kami juga dengan di Maluku Tengah, satu guru menangani 4-5 mata kuliah, bagaimana dia berkualitas. Ini yang menjadi persoalan. Saya tanya Ibu Insun, bagaimana itu? Kata Pak, tenaga sudah cukup. Tenaga cukup bagaimana? Tenaga cukup sedangkan kami luluskan begitu banyak. Ibu tidak manfaatkan itu. Tahu berkenaan dengan kami supaya jangan seperti itu. Bayangkan dia mesti tahu matematika, dia mesti tahu Pancasila, dia mesti tahu macam-macam. Kalau dia mengajar bagaimana? Waktunya terbuang, dia mempersiapkan itu tidak gampang. Itu Pak. Yang kedua, dia juga harus punya keterampilan untuk mengajar. Kalau guru tidak punya keterampilan untuk mengajar, ya asal jadi saja begitu. Oleh karena itu, saya tekankan untuk Pak Dekan dan teman-teman ini harus dikasih skill juga. Tapi itu dia juga harus punya nilai-nilai. Kalau dia cuma mengajar, dia transfer tanpa dia memberikan nasihat, dia mempunyai nilai-nilai tertentu dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu, otomatis anak didik kita juga yang penting lulus, habisnya selesai. Itu sudah selesai. Tapi anak-anak tidak membawa sesuatu untuk dia jadikan sebagai pedoman. Yang berikut Pak, dia harus punya kualitas itu. Jadi kalau dia tidak memperhatikan itu ya itu Pak yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu kalau hari ini kita fokus untuk itu, saya mengucapkan terima kasih Pak Bupati.